Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahidin. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang mata perkuliahan di Universitas Dulako, Teknik Informatika, yaitu tentang mata kuliah yaitu Application Programming Interface atau biasa yang kita sebut dengan API. Nah, kali ini kita akan membahas tentang API, yaitu API dan Gateway Microservices. Nah, ini adalah Application Programming Interface atau biasa kita sebut dengan API. API adalah antarmuka komputasi yang mendefinisikan interaksi antar beberapa perangkat lunak. Nah, API ini seperti penjembatan antara aplikasi satu dengan aplikasi yang kedua. Nah, sederhananya ini API ini bisa dicontohkan sebagai sebuah kendaraan yang berisi komponen perangkat lunak, dan juga API ini mencakup informasi tentang apa yang dapat dilakukan, yakni mempercepat, mengerem, menyalakan radio, dan lain-lain. API juga ini dapat menyediakan mekanisme ekstensi sehingga pengguna dapat memperluas fungsionalitas yang ada dengan berbagai cara dan ke berbagai tingkatan lainnya. Oke, lanjut kita ke fungsi-fungsi dari programming interface atau API. Nah, ini katakanlah teman-teman ingin mengembangkan aplikasi untuk iPhone. Nah, sistem operasi dari iPhone ini yaitu Apple iOS, yang dimana menyediakan sejumlah besar API sama seperti halnya semua sistem operasi untuk dapat mempermudah sebuah pengembangan dari program mereka. Nah, di sini ada beberapa fungsi API yang umum bagi setiap pengembang yang akan menggunakannya. Nah, di sini yang pertama yaitu jika teman-teman ingin menyematkan peramban web untuk menampilkan satu atau beberapa laman web. Nah, misalnya teman-teman tidak harus memprogram peramban web lagi. Nah, teman-teman sendiri dari awal hanya untuk aplikasi teman-teman sendiri. Nah, teman-teman dapat juga menggunakan Webcam WebView API, yang Webcam WebView API ini terdapat di iOS, dan untuk menyematkan objek browser WebKit Safari-nya di aplikasi teman-teman. Nah, terus yang kedua ini fungsi seperti dari iOS tadi ini, jika teman-teman ingin mengambil foto atau video dari kamera iPhone-nya teman-teman tidak perlu menulis antarmuka kamera teman-teman lagi. Nah, teman-teman cukup menggunakan API kamera untuk menanamkan kamera bawaan iPhone di aplikasi teman-teman. Nah, terus jika API tidak ada di anunya teman-teman, di HP-nya teman-teman. Nah, teman-teman perlu mengembangkan aplikasi ini, yaitu harus membuat sendiri kembali untuk menginterpretasikan input perangkat keras teman-teman. Nah, lanjut ke contoh penggunaan sebuah application program interface atau API. Nah, yang pertama itu contohnya seperti Google API. Nah, di sini yakni API yang memungkinkan teman-teman untuk menghubungkan kode teman-teman ke seluruh jajaran layanan seperti ada dari Google Maps, Google Translate, dan masih banyak lagi. Nah, API ini sangat penting bagi Google Facebook. Lalu lainnya ada baik melayani microservices dan bertindak sebagai titik ini
Berubah pada program yang dilakukan oleh sebuah sistem developer tidak mengganggu keseluruhan aplikasi. Nah, ini dia. Jadi, apa yang membedakan arsitektur microservices dengan pendekatan yang lebih tradisional seperti monolitik arsitektur adalah sebagaimana framework ini memecah aplikasi menjadi fungsi intinya. Setiap fungsi ini disebut service, dapat dibangun dan dijalankan secara independen. Yang berarti service ini tersebut dapat berfungsi atau gagal juga tanpa berdampak negatif pada fungsi yang lain. Nah, ini jika teman-teman, ini yang membedakan antara microservices monolitik dan microservices yang ada. Nah, ini di monolitik ini dia semua yang ada di dalam fungsi itu masuk ke dalam satu database. Tetapi jika microservices ini dia ini terpecah sendiri lagi. Jadi microservices yang satu ya seperti UI-nya ada database-nya sendiri, ada yang satunya ada database sendiri. Jadi jika salah satu ini ada yang tidak berfungsi, dia tidak mengganggu jalannya database yang lain. Nah, itu bedanya bagusnya di microservices. Sedangkan di monolitik sendiri, jika salah satu sudah tidak berfungsi, maka yang lain juga tidak akan berfungsi. Seperti itu. Jadi, makanya itu kenapa aplikasi sekarang itu menggunakan sistemnya microservices. Jadi, tiap-tiap data dibedakan database-nya. Nah, ini keuntungan dari microservice, yaitu microservice ini memberikan tim development keleluasan untuk melakukan kode secara terdistribusi, dan masing-masing dari setiap programmer tim ini dapat melakukan pembuatan program secara bersama-sama, yang berarti lebih banyak developer yang mengerjakan aplikasi yang sama pada waktu yang sama, yang mana dapat membuat waktu pembuatan aplikasi itu dapat dengan cepat. Nah, ini dia keuntungan dari microservice, yaitu lebih cepat menanggapi kebutuhan pasar. Nah, karena kebanyakan siklus pengembangan dipersingkat, arsitektur microservices ini sangat mendukung penerapan dan update yang lebih gesit. Lalu sangat scalable. Nah, ini jika saat permintaan untuk service tertentu tumbuh, nah teman-teman dapat menerapkan di beberapa server atau infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Selanjutnya, aksesibilitas dan lebih terbuka. Nah, mungkin beberapa materi yang tadi saya bawakan. Selanjutnya kita akan bertemu kembali di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.